Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kisah istimewa tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi ini tidak hanya memiliki wajah tampan, tapi juga memiliki kebijaksanaan yang luar biasa serta kemampuan untuk mengartikan mimpi dengan sangat akurat. Namun ada satu hal yang membuatnya berbeda dari yang lain, makamnya. Makam Nabi Yusuf alaihissalam tidak seperti nabi-nabi lainnya. Ia dimakamkan di tengah aliran Sungai Nil. Kenapa begitu? Kita akan mengungkap semua rahasia di balik ini. Jadi, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik lainnya dari kami. Nabi Yusuf alaihissalam, dia diberi tanggung jawab istimewa di dalam pemerintahan dan mengambil keputusan dengan penuh kebijaksanaan pada saat itu. Setelah segala hal berjalan baik, Nabi Yusuf alaihissalam merasakan kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Yusuf alaihissalam merupakan nabi pertama yang memohon kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan doanya ini juga dicatat dalam Al-Quran. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan, dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-101. Ketika Nabi Allah Yusuf merasa bahwa saat kematiannya telah dekat, dia mengumpulkan beberapa orang dari kaumnya untuk memberikan wasiat. Isi wasiat yang dia sampaikan adalah agar keturunan Bani Israel membawa jenazahnya bersama mereka saat mereka meninggalkan Mesir. Nabi Yusuf, meskipun lahir di Palestina, akhirnya meninggal di Mesir karena perjalanannya dalam hidupnya membawanya ke sana. Setelah mengalami pengkhianatan dari saudara-saudaranya dan dijatuhkan ke dalam sumur, Nabi Yusuf diambil dari sumur oleh para pedagang dan dijual sebagai budak di Mesir. Di Mesir, ia mengalami perjalanan hidup yang beragam, termasuk menjadi budak, menghadapi godaan dari istri Potifar, dan akhirnya naik menjadi pejabat penting di istana Mesir. Kehidupan dan peran pentingnya di Mesir menjelaskan mengapa beliau akhirnya meninggal di sana. Jadi, meskipun berasal dari Palestina, perjalanan hidupnya membawanya ke Mesir di mana ia menghabiskan sisa hidupnya dan akhirnya meninggal. Singkat cerita, Nabi Yusuf dibawa ke Mesir oleh sekelompok musafir, dijual sebagai budak, dan kemudian dibeli oleh seorang pejabat kerajaan bernama Potifar. Kemudian, sekelompok musafir datang dan mereka meminta seorang pengambil air. Orang tersebut turun dengan timba dan berkata, "Kabar baik, inilah seorang pemuda." Lalu mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Setelah Nabi Yusuf berada di Mesir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan nasibnya untuk menduduki posisi penting dalam kerajaan. Tidak lama setelah itu, seluruh kaum Bani Israel dipindahkan dari Palestina ke Mesir. Nabi Yusuf, dengan kebijaksanaannya yang luar biasa, memutuskan untuk memperlakukan kaum Bani Israel dengan baik di Mesir. Kenyataannya, mereka telah mengusir Yusuf dan menjatuhkannya ke dalam sumur beberapa tahun sebelumnya. Nabi Yusuf memiliki kesempatan untuk membalas dendam atas perlakuan tersebut. Nabi Yusuf tidak hanya dianugerahi ketampanan, tetapi juga memiliki karakter yang sangat mulia. Bersama dengan seluruh kaum Bani Israel, dia tinggal di Mesir hingga usianya mencapai 120 tahun. Pada saat itu, Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia. Dalam kitab tafsirnya, seorang ulama menjelaskan bahwa ketika Nabi Yusuf wafat, jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah peti atau tabut yang terbuat dari batu marmer. Setelah itu, orang-orang Bani Israel menguburkan jenazahnya di tengah Sungai Nil. Alasan mengapa Nabi Yusuf tidak dimakamkan di daratan seperti nabi-nabi lainnya adalah karena pada waktu itu berbagai suku dan kabilah saling berkompetisi untuk menghormati dan memakamkan jenazah manusia paling mulia di negeri tersebut. Hal ini dilakukan agar jenazah Nabi Yusuf dapat dibawa ke daerah masing-masing suku dengan harapan akan membawa keberkahan bagi daerah mereka. Karena tidak ada kesepakatan mengenai kabilah mana yang berhak membawa jasad Nabi Yusuf, mereka memutuskan untuk menguburkannya di tengah Sungai Nil sebagai solusi. Aliran Sungai Nil melintasi berbagai wilayah kabilah-kabilah tersebut, sehingga mereka menganggap bahwa berkah dari jenazah Nabi Yusuf akan merata di seluruh wilayah tersebut.
Kemudian, kita akan membahas tentang bagaimana Nabi Musa alaihi salam memindahkan makam Nabi Yusuf dari Sungai Nil ke Palestina. Harap dicatat bahwa pada zaman Nabi Yusuf, Raja Mesir tidak diperlihatkan sebagai sosok yang zalim. Raja Mesir pada masa itu diyakini sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam zaman Nabi Musa, Firaun atau Raja Mesir menjadi dikenal sebagai sosok yang zalim. Firaun bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tidak ditemukan siapa nama Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf. Tapi ketika zaman Nabi Musa, nama Firaunnya adalah Al-Walid bin Mushab bin Ar-Royan yang berasal dari Bani Amalek, atau nama lain disebut dengan Ramses II. Sejauh ini, nama Ramses II sering diidentifikasikan sebagai Firaun. Ramses II, juga dikenal sebagai Rameses II atau Ramses the Great, adalah seorang Firaun yang hidup pada zaman yang sama dengan Nabi Musa alaihi salam. Dia memang dikenal sebagai salah satu Firaun terkuat dan terkenal di sepanjang sejarah Mesir. Pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, ketika Nabi Musa diutus kepada kaum Bani Israel, beliau berhasil membebaskan mereka dari ancaman Firaun Ramses II yang sedang mengepung mereka. Pada saat itu, Nabi Musa memimpin kaum Bani Israel dalam perjalanan hijrah keluar dari Mesir menuju Palestina, khususnya Baitul Maqdis. Namun selama perjalanan, rombongan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa seringkali tersesat dan tidak berhasil mencapai tujuan mereka di Palestina. Rombongan tersebut mengalami kesulitan dalam menemukan jalan yang benar menuju tujuan yang dituju. Pada akhirnya, salah satu anggota rombongan Bani Israel memberitahu Nabi Musa tentang wasiat yang ditinggalkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Sebelum wafat, Nabi Yusuf meminta kepada orang-orang Bani Israel untuk berjanji bahwa mereka akan membawa jenazahnya bersama mereka kemanapun mereka pergi. Pada saat yang tepat, ketika seluruh kaum Bani Israel akhirnya pindah ke Baitul Maqdis dari Mesir, mereka mengingat janji tersebut dan membawa jenazah Nabi Yusuf bersama mereka. Setelah insiden tersebut, Nabi Musa menyadari bahwa alasan mereka sering tersesat adalah karena mereka tidak membawa jenazah Nabi Yusuf bersama mereka, seperti yang telah dijanjikan. Karena itu, Nabi Musa mulai bertanya kepada kaum Bani Israel tentang lokasi makam Nabi Yusuf alaihi salam. Namun, mengingat bahwa Nabi Yusuf telah meninggal puluhan atau bahkan ratusan tahun sebelumnya dan generasi Bani Israel telah berganti dari satu zaman ke zaman berikutnya, pada akhirnya tidak ada seorang pun yang mengetahui letak pasti makam Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika mereka berada dalam kebingungan tentang lokasi makam Nabi Yusuf alaihi salam, ada seorang anggota dari Bani Israel yang memberitahu bahwa hanya seorang nenek tua dari kaum mereka yang mengetahui tempat makam Nabi Yusuf. Akhirnya, Nabi Musa dan rombongan Bani Israel menemui nenek tua tersebut. Nabi Musa kemudian bertanya kepada nenek tua tersebut, "Tunjukkan di mana makam Nabi Yusuf." Nenek tua ini bersedia memberitahu lokasi makam dengan satu syarat, yaitu dia ingin diperbolehkan tinggal bersama Nabi Musa di surga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pun menjadi terdiam, karena surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Dia yang berhak menentukan siapa yang berhak masuk surga. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa dalam situasi ini, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan permintaan dari nenek tua tersebut. Kisah tentang nenek tua Bani Israel ini juga pernah diceritakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak dari Abu Musa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi seorang Badui. Beliau berkata, "Wahai Badui, katakan apa yang kamu butuhkan." Orang tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, satu unta betina dengan bulunya yang lembut, dan satu domba betina yang diperah oleh keluargaku." Permintaannya ini diulang 2 kali. Rasulullah menjawab, "Mengapa kamu tidak seperti nenek tua Bani Israel?" Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah nenek tua Bani Israel itu?" Rasulullah menjawab, "Sungguh, Musa hendak memimpin Bani Israel, tetapi mereka tersesat di perjalanan." Maka, para ulama dari Bani Israel berkata kepadanya, "Kami memberitahumu bahwa Yusuf telah mengambil sumpah dari kami untuk tidak meninggalkan Mesir tanpa membawa jenazahnya bersama kami." Musa bertanya, "Siapa di antara kalian yang mengetahui lokasi kuburan Yusuf?" Mereka menjawab, "Hanya seorang perempuan tua dari Bani Israel yang mengetahui di mana kuburan Yusuf berada."
Musa meminta agar perempuan tersebut dihadirkan, dan ketika dia datang, Musa berkata kepadanya, "Tunjukkan kepada saya di mana kuburan Yusuf." Perempuan tersebut menjawab, "Aku tidak akan memberitahu kamu kecuali jika aku bisa menemanimu di surga." Baiklah, mari kita melanjutkan ceritanya. Setelah merasa bahwa permintaan perempuan tua ini telah terpenuhi, dia mengajak Nabi Musa ke suatu tempat. Dikatakan bahwa tempat itu adalah sebuah danau atau suatu area yang kaya akan air. Kemudian, perempuan tua ini meminta untuk mengeringkan atau mengurangi air di tempat tersebut, sehingga lantai dasar dari tempat itu terlihat. Setelah dasar tanah terlihat, perempuan tersebut menunjuk pada suatu lokasi tertentu yang menurutnya harus digali. Kemudian, orang-orang mulai menggali lokasi tersebut, dan mereka menemukan jasad Nabi Yusuf alaihi salam. Pada saat yang sama, jalan yang sebelumnya gelap menuju Baitul Maqdis menjadi terang, seolah-olah mereka diberikan petunjuk yang jelas untuk menuju tujuan tersebut. Setelah menemukan jasad Nabi Yusuf, mereka membawanya bersama rombongan Nabi Musa dan Bani Israel menuju Baitul Maqdis. Hanya Allah yang mengetahui lebih baik. Demikianlah kisah tentang makam Nabiullah Yusuf alaihi salam. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan hikmah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.